Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yamuddin amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasuli Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Alhamdulillah rabbil alamin fi kulli hal. Alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmus salihat. Bapak Ibu insya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah. Dari kecil kita paham segala puji milik Allah. Dari kecil kita hafal kata-kata Alhamdulillah. Lafaznya kita hafal. Alhamdulillah. Maknanya kita pahami segala puji milik Allah. Tetapi belum tentu kita jiwai, kita rasakan dengan hati. Semakin kita jiwai, semakin kita merasakan kebahagiaan. Itu kebahagiaan di dunia. Bagaimana kebahagiaan di akhirat. Subhanallah. Tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran kecuali mengandung makna yang dahsyat. Tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran kecuali membawa manfaat. Subhanallah. Ketika kita memuji Allah, bukan hanya memuji Allah. Di waktu yang bersamaan kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai titik nol. Ketika kita di titik nol itulah kita hijrah dan mendapatkan kebahagiaan. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat. Hari ini kita akan membahas insya Allah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Betul Nabi Muhammad SAW bukan di depan mata kita. Betul kita tidak menyaksikan dengan mata kita langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita tidak mencintai beliau. Subhanallah. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ittiba. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah memberikan, memposisikan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kehidupan kita. Dari yang kecil sampai yang besar. Subhanallah. Disinilah kita memposisikan Rasulullah SAW di atas diri kita. Subhanallah. Dari pola hidup kita. Bukan apa yang saya inginkan. Lifestyle kita bukan apa yang saya mau. Akan tetapi kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW contoh suri tauladan abadi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul ribuan tahun jauh kita dari Nabi Ibrahim. Tetapi setiap hari dan setiap saat dua nama manusia ini kita sebut dari lisan kita. Ketika hubungan kita dengan Allah yang sangat sakral, sangat suci, hubungan kita dengan Khalik yang mencipta, kita masukkan dua nama makhluk Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ini pun kita dihijrahkan. Masya Allah.
Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang senang, jangan sampai kita hanya memperingatkan apa namanya hari tahun baru yang kita tahu semua lah, ya. Oh, di dunia manapun nanti kalau malam tahun baru yaitu akhir Desember masuk Januari, astagfirullah, tabdzir, ya, petasan sana sini, gadang menunggu jam 12 malam. Allah, kita menyambut 1447 Hijriah tidak dengan hal yang tabzir. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Mengukur Islam kita baik atau tidak, caranya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana Anda meninggalkan yang tidak manfaat. Subhanallah. Min husnil islamil mar'i, kebaikan keislaman seseorang itu tarkuhu ma la yani, ketika dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat, apalagi yang berbahaya. Maksiat semua bahaya, mana ada maksiat tidak bahaya? Semua yang dilarang oleh Allah pasti bahaya. Nah, sekarang keislaman kita diukur dari bukan meninggalkan kemaksiatan, tapi diukur dari sejauh mana kita meninggalkan yang tidak manfaat. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, salam dan salawat selalu kita junjung kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita dihijrahkan. Seakan-akan kita kehilangan guidance. Seakan-akan kita kehilangan pemimpin. Seakan-akan kita kehilangan suri tauladan. Maka diingatkan inilah suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ya, maka betapa banyak orang yang tidak memahami makna salawat sehingga tidak menggetarkan hati dan dibawa dalam perilaku kehidupan yang bermanfaat. Seandainya saya lagi marah pada istri saya, pada anak saya, pada siapapun, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, harusnya kita langsung membersihkan jiwa kita, idealnya. Subhanallah. Karena yang kita jadikan suri tauladan, apakah iya Rasulullah seperti itu? Itu namanya ittiba' dalam akhlakul karimah. Wa innaka la'ana khuluqin azim. Ini yang harus kita pahami. Akhlak Rasulullah SAW sangat-sangat luhur, sangat-sangat tinggi. Subhanallah. Tapi kan saya dihina. Wajarlah saya melakukan hal ini. Subhanallah. Anda dihina, pertanyaan saya, Nabi dihina tidak? Lebih dahsyat orang-orang menghina Nabi daripada orang-orang menghina kita. Subhanallah. Disinilah kita harus paham, hati-hati. Jangan sampai kita merasa tidak pernah dihina orang, dan Nabi tidak pernah dihina orang, Nabi kan diagungkan. Salah. Kadangkala kita malah sakit, masukkan setan. Orang ajar. Di seperti itu, hajar sekalian. Ini hati-hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kadang-kala orang bengong. Bengong. Apa? Setan akan masuk. Faidha farogta fansab. Matanya pandangannya kosong. Setan ngisi. Subhanallah. Bisikin, harga diri kamu tuh di mana? Itu maksudnya kamu tuh dihina. Ini harga diri kamu. Oh, marah. Maka tidak boleh bengong. Subhan fa'idha faragta fansab. Bengong aja dilarang dalam Islam. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan Islam seseorang ketika ia mampu meninggalkan yang tidak manfaat. Subhanallah. Daripada bengong kita mendingan berzikir.
Nyetrika sambil nyanyi-nyanyi. Sepanjang jalan kenangan. Kenapa nggak berzikir? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau zikiran Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Jadi ketika salawat kita menghadirkan sosok Rasulullah SAW seakan-akan dia di tengah-tengah kita. Maka salawat itu menghadirkan rasa kecintaan kepada Rasul yang membuahkan ittiba. Salawat itu harus menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul yang membuahkan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, salawat kita kadangkala tidak menumbuhkan rasa. Sallallahu ala Muhammad, dumblang, 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 dumblang. Salawat kita harus berkualitas. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas hal yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan kita yang dicari oleh semua manusia di muka bumi itu. Apa itu? Kebahagiaan. Subhanallah. Ini banyak. Mana ada orang tidak mau bahagia? Subhanallah. Mana ada orang ingin sakit? Enggak ada yang sakit. Semua orang ingin sehat. Semua orang tidak ada orang ingin dihina-hina, caci-caci, enggak. Maunya pun terpuji. Subhanallah. Ada orang mau hidupnya susah, enggak ada. Semua ingin bahagia. Nah, inilah berangkat dari outcomes. Kita berbicara tentang how. Dan berangkat dari hasil akhir, kita bicara tentang bagaimana caranya untuk menggapainya. Subhanallah. Eh, Jadi kalau kita lihat redaksi-redaksi Al-Quran tentang hijrah, subhanallah, ini penting sekali supaya kita jangan sampai apa kata masyarakat religion understanding kita ini bukan lagi by culture. Religion understanding kita ini, pemahaman agama kita tidak lagi dibentuk dengan apa kata masyarakat, apa kata yang pasaran di pasaran. Tidak, kita berusaha untuk memahami bagaimana Al-Quran dan hadis. Tidak perlu kita hal yang sangat susah sekali bicara apa tafsir, kaidah tafsir terlalu terlalu berat ya mungkin. Nah, itu memang namanya khusus lah. Itu baru belajar kita. Di pondok pesantren, kuliah, bicara agama. Tapi buat orang awam kita sederhana-sederhana saja sehingga kita bisa mempraktikkan ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam itu amat sangat mudah. Yusrun. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Subhanallah. Ini yang kita akan bahas. Baik, hijrah. Nggak ada yang tidak tahu. Hijrah itu adalah pindah. Bahkan yang kita pahami dalam hadis riwayat Ahmad bahwa hijrah itu dari kemaksiatan kepada ketaatan. Hijrah itu dari apa yang dilarang oleh Allah kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka hijrah dipahami adalah dari kegelapan kepada terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Ini kita tahu ini hadis. Maka ada orang hijrah yang tadinya tidak pakai hijab. Yang tadinya muamalah ribawi, dia tinggalkan. Oh, yang muamalah ribawi, yang biasanya makan uang riba, dia tinggalkan. Subhanallah. Yang biasanya dia tidak sholat, malas sholat, bolong-bolong, bahkan tidak sholat sama sekali. Dia mulai sholat. Yang tadinya dia
Jangankan membaca Al-Quran, baca saja tidak bisa, dia hijrah, dia belajar, belajar, belajar. Masya Allah, walaupun terbata-bata, walaupun baca Al-Qurannya salah-salah, susah lidahnya ini. Bismillah, Bismillah, ini Bismillah. Wah, saking sayangnya Allah pada orang-orang yang belajar Al-Quran ini, pahalanya dilipat gandakan. Subhanallah, saking sayangnya Allah. Karena Allah melihat hati seseorang ingin baik. Dari yang tidak bisa baca Quran, dia berusaha untuk bisa baca Quran. Double pahalanya. Subhanallah. Ini hadis. Oh, ini nama hijrah. Kita tahu semua. Semua tahu. Ya. Hari ini kita tidak membahas yang semua sudah tahu, tapi saya membahas yang banyak dilupakan, diabaikan oleh kebanyakan orang. Nah, ini yang kita mencoba untuk bagaimana kita pahami redaksi-redaksi Al-Quran, bagaimana kita memahami eh, eh, apa namanya filsafat hidup di dalam Islam adalah hijrah kalau menurut saya. Karena tauhid itu adalah hijrah. Oh ya, iya, tauhid itu adalah hijrah. Karena dari membesarkan dan mengagungkan selain Allah kepada membesarkan dan mengagungkan Allah. Itu hijrah. Jadi jangan dipahami hijrah itu hanya pindah tempat. Nah, kita tidak akan bahas ini. Hijrah itu hanya dari maksiat kepada ketaatan, tapi lebih daripada itu, fundamental sekali. Apa itu? Hijrah bagaimana membesarkan Allah dari membesarkan makhluk kepada Khalik. Karena ini hal yang sangat fundamental. Inilah yang akan saya bahas mulai dari sini. Jadi core value-nya, nilai intinya adalah, muara intinya adalah, fondasi utamanya adalah tauhid. Dan ternyata tauhid itu bukan sekedar la ilaha illallah diucapkan la ilaha illallah saja, tidak. Tapi tauhid itu masya Allah. Tauhid itu dahsyat, pengaruhnya besar sekali. Oke, kita mulai. Ya, dari tadi belum mulai, belum kita masih bahasa-bahasa ini supaya kita paham outcomes-nya larinya adalah ke sana. Sekarang saya akan bahas hajar itu adalah pindah, kita tahu. Tapi ayat yang pertama kali turun bahasa Al-Quran berhijrah, kata-kata hijrah itu adalah bentuk instruktif. Kalau ada bentuk instruktif, bentuk perintah, ada perintah, lihat di dalam diri kita, sisi negatif diri kita, kecenderungannya tidak menjalankan perintah. Cara melihat ayat suci Al-Quran dengan membangun karakter itu seperti itu. Maka itu saya sekarang ini mencoba untuk mengajarkan tafsir Al-Quran dengan tafsir hadis dalam konteks pembangunan akhlak karim. Ini mau saya jadikan kurikulum dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Mudah-mudahan ada waktu karena saya mencoba untuk memahami ayat suci Al-Quran dari sisi pembangunan karakter jiwa kita. Oke. Ayat yang mana Ustaz? Kita mencoba, yaitu surat Al-Muddatsir. Ini di mana-mana kita bahasnya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ini adalah ya ayyuhal muddatsir. Muddatsir itu artinya apa? Orang yang berselimut. Muzammil juga gitu. Orang yang berselimut. Ini surat 74. Al-Muddatsir. Surat 74. Ayat pertama, ayat kedua, dan seterusnya. Diturunkan ini ketika itu Rasulullah SAW, ini berarti Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah. Ya ayuhal mudatsir berarti hai orang yang berselimut. Maksudnya ya Rasulullah, wahai Muhammad, ya Muhammad, kum, berdirilah. Fa'anzir, kasih peringatan. Dia harus diperingatan. Nah, wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu besarkanlah, maka besarkan.
Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Jadi Allah kita besarkan, kita harus membangun jiwa, baru badan kita. Wasiyabaka fatahhir, baru bicara badan tubuh kita. Warrujza fahjur. Fahjur di sini maka hijrahlah. Dari apa? Ar-rijzu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang najis, perbuatan yang kotor. Apa itu? Kemusyrikan. Membesarkan berhala-berhala kanan kiri depan belakang, semua berhala, semua nggak ribuan, bukan ratusan berhala. Ka'bah kanan kiri depan belakang semua berhala, ini berhala. Dari yang kecil yang sampai besar, kemaksiatan yang dahsyat dan tidak ada tandingannya, paling tinggi tertinggi maksiat adalah kemusyrikan. Musyrik itu apa? Perbuatan yang keji, menyembah berhala itu, membesarkan selain Allah Subhanahu. Ar-rijzu itu juga artinya bukan hanya najis kotoran, karena ya alladzina amanu innamal musyrikuna najasun, hai orang-orang beriman, oh, semuanya musyrik adalah najis. Ar-rijzu juga siksaan. Subhanallah. Maka jangan sampai kita tersiksa dengan membesarkan selain Allah. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita tersiksa dengan membesarkan selain Allah. Artinya dibalik. Kalau Anda mau hidup senang, bahagia, yang Anda besarkan hanyalah Allah. Saya pernah membaca riwayat, dan ini insya Allah hadis-hadis sahih, ada sahabat militansinya tinggi. Dia bawa kampak, fas. Bahasa Arabnya, fas. Bawa kampak. Mau ngapain ente? Ya Rasulullah, kita hancurkan ini berhala-berhala. Mungkin dia dengar kisahnya Nabi Ibrahim, ya. Hajar semua gitu. Apa ya kata-kata Rasulullah? Jangan, biarin aja. Karena belum ada perintah saat itu. Ya mungkin semuanya ada pembenarannya. Sahabat ini ada pembenar, kita ini menyembah besarkan Allah. Lalu depan kita berhala gimana? Ka'bah, kanan kirinya semua ratusan, 300 lebih. Berhala semua, hancurkan. Subhanallah. Allah. Apakah sahabat ini salah? Tidak. Niatnya benar. Tapi di dalam Islam itu tidak cukup nih niat. Tapi caranya. Anda sholat, mau sholat membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Sholat subuh jadi 3 rakaat. Nggak boleh. Itu namanya bid'ah. Ya. Anda boleh niatnya baik, tapi dengan cara yang baik dan benar. Subhanallah. Kita membahagiakan istri, tapi diajak dugem. Kan, kacau banget. Ya. Diajak kita hal-hal yang tabzir. Kan gitu. Subhanallah. Jadi ini niat baik belum tentu baik. Maka niat baik harus dengan cara yang baik. Kita mau jadikan anak kita soleh, sholat, tapi dengan pendekatan kekerasan, ya nggak bisa. Maka sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW. Anda tahu ketika itu masih di Mekah. Nanti sekian tahun baru dihabiskan semua, itu Fathul Mekah. Baru hancurin semua. Itu butuh waktu. Jadi kadang-kala kita butuh waktu. Kadang-kala kita dihina caci maki, wah, kita harus klarifikasi. Tidak perlu, sabar. Nanti waktu yang berbicara. Sabar. Jadi ini ya agak susah. Kapan-kapan kita membahas tentang sabar ya. Baiklah kita ini. Walaupun di depan kita ada berhala, hijrahlah. Berarti hijrah di sini bukan fisik. Justru hijrah fisik pertama kali bukan ke kota
Madinah tapi ke negeri Habasyah yang sekarang adalah Ethiopia. Ethiopia. Saya belum pernah ke sana sih, gitu kan. Subhanallah. Dulu Raja Habasyi itu eh, Kristen. Di akhir masuk Islam. Oke, saya tidak bicara yang sudah dibahas banyak dalam pengajian-pengajian dalam hijrah. Bagaimana hijrahnya para sahabat ke Ethiopia, ke negeri Habasyah. Kemudian bagaimana hijrahnya ke kota Madinah. Baik lagi tadi. Ketika para sahabat ini dilarang oleh Rasulullah SAW, bukan mematikan semangat tauhid, bukan. Trik cara, belum saatnya. Jadi gimana? Warab baka fakabir yang tadi. Kalau kata-kata ro, baf, bakaf, rabbaka, fakabir berandai-andai. Kita lihat. Rabbaka fakabir. Perhatikan Bapak Ibu kata-kata ini. Coba perhatikan dengan seksama. Ro, oke. Ba, satu. Rabbaka. Fa, fa lagi. Berarti ro, ba, ka. Sekarang kab, fakabir. Artinya, besarkanlah Allah. Kita balik dari belakang. Ya. Bapak Ibu, di sini ada bahasa, ada namanya Ibu Nawan. Tulisnya Nawan. Coba dibalik. Bacanya Nawan juga. Mungkin orang tuanya mengharapkan supaya menjadi wanita yang menawan hati. Mungkin. Ya, dan doa. Kalau ini Bu Nawan ini di New York ini. Ini apa jemaah saya waktu saya masih di imam di New York. Beliau ini semangatnya luar biasa. Saya pikir rumahnya dekat masjid. Ternyata rumahnya jauh banget dari masjid. Itu pagi-pagi banget ya. Udah datang ke masjid ngaji. Coba perhatikan di sini. Rabbaka fakabir. Rabba kaf. Rabba kaf fa kaf ba. Kita baca dari belakang. Rabbaka fakabir. Dari depan Rabbaka fakabir. Subhanallah. Rabbaka fakabir. Ini menunjukkan bahwa kita hanya membesarkan Allah. Dibolak-balik, hanyalah Allah yang kita besarkan. Umat Islam terpecah belah. Karena ternyata dia tidak mampu hijrah. Yang dibesarkan lembaganya. Yang dibesarkan organisasinya. Yang dibesarkan komunitasnya. Yang dibesarkan nama baiknya. Yang dibesarkan parpolnya. Yang dibesarkan ormasnya. Yang dibesar ini gimana? Subhanallah. Hidup itu dibolak-balik dari kanan, dari depan, bolak-balik. Tetap Tuhan yang kita besarkan. Rabbaka fakabir, Rabbaka fakabir. Dulu waktu saya masih kecil, ada namanya permen sugus. Sugus dibalik, sugus. Coba bapak-bapak ibu yang punya kertas, pulpen, tulis. Kasur rusak. Dibalik, kasur rusak. Coba aja. Subhanallah. Jadi Rabbaka fakabir itu yang kita besarkan Allah. Anda punya ilmu. Titel Anda banyak. Subhanallah. Bukan hanya doktor, profesor, doktor, Ki Haji. Masya Allah. Jangan-jangan titel itu menggiring Anda kepada api neraka. Karena membesarkan who am I? Nah, siapa saya? Padahal nanti ketika kita di dalam kubur, kita tidak pernah, nama kita pun tidak ditanya. Tapi man rabbuk, siapa Tuhan? Man rabbuk, Tuhan. Kita besarkan adalah Allah. Kita tahu ketika nanti kita di dalam kubur man rabbuka siapa Tuhan? Kita tahu jawabannya Allah. Bagaimana mau menjawab Allah selama kita hidup berjalan di hamparan bumi, di atas tanah, kita berjalan membesarkan who am I? Who I am. Subhanallah. Inilah saya, titel saya, inilah saya orang pintar, inilah saya cantik jelita, inilah saya gagah ganteng, inilah saya orang kuat, lihat badan saya
keker. Maka orang-orang badan keker tuh pakai kaos yang ketat-ketat. Inilah saya nggak mungkin orang badan keker pakai gamis kayak begini. Nggak mungkin. Gitu. Orang ketat-ketat. Repotnya kalau sudah tidak sholat, membesarkan dirinya, tapi tidak sholat. Sekarang mudah-mudahan dapat hidayah. Inilah saya orang kaya. Lihat HP saya bukan yang murah. Ini HP-nya harganya 30 juta. Lihatlah tas saya, mereknya Mahkamah Konstitusi, MK. Semacamnya ya. Hal. Kamu cantik sekali, Ceng. Pakai Wardah. Dah, 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 dah. RH. RH. Subhan. Anda menunjukkan saya ini orang berkeras. Mak-mak sosialita. Uh, Lihat nih, apa, kaos saya mahal. Gambar apa. Kadang-kadang ya, orang yang seperti ini menajiskan dirinya karena dalam surat At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, hai orang-orang beriman, orang yang membesarkan mengagungkan selain Allah yaitu musyrik adalah najis. Bayangkan kalau badan kita penuh dengan najis, apa enaknya hidup ini. Bayangkan kalau badan kita berhari-hari bau, tidak mandi, tidak gosok gigi, badan bau, baju bau, kanan kiri depan belakang kita kebauan. Maka orang yang membesarkan dirinya itu membaukan dirinya menjadi bau yang tidak enak, kanan kirinya pun tidak suka. Akhirnya jiwanya kotor, otomatis tutur katanya kotor. Kalau hati dan pikirannya kotor, tutur katanya pasti kotor, perilakunya pasti kotor. Singkat cerita, hilanglah kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka hijrah yang pertama kali kata-kata fahjur. Kalimat fahjur, hajar itu adalah hijrah dah hati dan pikiran Anda. Walaupun di depan kita rumah Anda yang bagus, walaupun di depan Anda mobil Anda yang bagus, dan ini adalah menunjukkan status Anda. Walaupun Anda itu seorang profesor sekalipun, guru besar sekalipun, tetap Allah yang kita besarkan. Walaupun Anda itu pimpinan ormas, walaupun Anda pimpinan parpol, tetap Allah yang kita besarkan. Di depan kita berhala, yang kita besarkan adalah Allahnya. Maka hijrah saat itu tetap sholat. Berhala belum dihancurkan. Orang dulu sholat itu di depan berhala gimana? Oh, berhala itu dihancurkan ketika amil fath, amil ketika dibuka fath al-Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi amal fath itu arti menguasai kota Makkah baru dihancurkan. Itu pun setelah peperangan. Tidak mudah itu. Baik. Sekarang depan Anda apa? Ada harta Anda. Hijrahkan. Ya Allah, ini dari Engkau ya Allah, Masya. Ada hadis. Hadis ini bukan lagi sahih, di atas sahih. Sebagian ulama mengatakan hadis emang ada di atas sahih. Ya, sanad. Jadi gini, hadis itu ada dua bagian. Matan dengan sanad. Matan itu isinya, esensinya, kontennya. Sanad itu silsilahnya, sandarannya. Dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, Rasulullah bersabda. Dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, itu ada mesa, sanad. Nah, sanad inilah statusnya ada yang sahih, ada yang sahih li ghairi, ada yang hasan, hasan li ghairi, dan seterusnya. Ada yang dhaif, ada yang maudhu', sanadnya, apa silsilahnya. Tapi matannya, kadangkala secara matan dia kuat, sahih, bahkan mutawatir, walaupun sanadnya lemah. Ada.
Nah, sekarang yang saya terangkan itu dua-duanya kuat. Sanatnya sangat kuat, apalagi kontennya. Saking kuatnya kita semua hafal, nggak ada yang nggak hafal. Kenapa antum tak mengatakan kuat? Karena rawahul jamaah yang meriwayatkan hadis ini adalah berjemaah, bukan hanya satu doang Bukhari saja atau Muslim saja atau riwayat Tirmidzi saja, enggak. Berjemaah. Hafal semua, rata-rata hafal, nggak ada yang nggak hafal. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Tapi hafalnya cuma itu doang. Banyak kan. Lanjutannya banyak agak hafal. Nah, sekarang saya akan terang. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanyalah tergantung niat. Perilaku kita, tutur kata kita, perbuatan kita sangat terikat hanyalah dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu niat itu di mana? Niat itu adalah pikiran dan hati kita. Tiba-tiba Rasulullah SAW berbicara, hijrah. Kalau kanat hijratu ila Allah wa rasulihi, fahijratu ila Allah wa rasulihi. Bayangkan, dari pikiran ini, hati dan pikiran, tiba-tiba Rasulullah memberikan analogi yang lompatannya jauh banget. Ini manusia jenius, manusia pilihan Allah Al-Mustafa. Jadi apa yang diucapkan Nabi itu adalah suci. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Nabi itu bukan berangkat dari hawa nafsu, tapi dari Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu. Rasulullah SAW berbicara hati dan pikiran, tiba-tiba berbicara hijrah. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi faman kanat hijratu lid dunya yusibuha aw limratin yuhya fa hijratu kama hajara ilaih. Allah. Pertama hadis ini diungkapkan dengan sesungguhnya perbuatan itu hanyalah terikat dengan niat. Dan seseorang akan dibalas hanyalah tergantung dengan niatnya. Niatnya itu hati dan kita, pikiran kita. Pikiran dan hati kita. Tiba-tiba Rasulullah berbicara hijrah. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya untuk dunia atau untuk sekedar wanita dinikahinya, maka hijrahnya hanya untuk itu. Ini menunjukkan bahwa hijrah yang sangat dahsyat adalah pikiran dan hati kita. Subhanallah. Bukankah orang-orang yang hijrah dulu ke negeri Habasyah, ke kota Medina, itu mereka sudah hijrah duluan pikiran dan hatinya. Maka mereka meninggalkan harta-hartanya di kota Mekah. Meninggalkan aset-aset yang sudah dibangun sekian tahun. Dia tinggalkan itu semua hanya untuk mengejar ridho Allah dan Rasulnya. Kita masih terikat dengan materi. Lupa yang mencipta materi. Maka hijrah yang dahsyat adalah di depan mata kita materi. Kita lihat, kita rasakan. Kita makan makanan, kita minum air. Kita peluk istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Kita bisa menitikkan air mata. Tapi perlu diingat, mata kita melihat makhluk, hati dan pikiran kita harus kita hijrahkan. Bukan lagi terikat dengan makhluk, tapi terikat dengan Khalik. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Suara. Man of Tauhid. Bagaimana Anda berpikir semua dikembalikan pada yang satu. Man of Tauhid. Bagaimana Anda melihat jemari Anda digerakkan. Ya Allah, ini dari Engkau yang Maha Satu. Ini tulang disusun begitu dahsyat. Sehingga kita bisa bergerak menggerakkan ini. Allah. Ketika melihat Tuhan. Ya Allah. La uqsimu biyawmil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwam. Ayahsibul insan. Alla najma'a idhamah. ولا قادرين على أن نسوي بنانا. Awal surat Al-Qiyamah. Allah mengingatkan kita
Apakah manusia dia pikir kami tidak mampu mengembalikan yang tadinya sudah menjadi tulang belulang hancur di dalam kubur? Apakah mereka berpikir Allah tidak mampu membangkitkan ulang? Itu akhirat. Allah mampu menyusun tulang-tulang kita disusun nih tulang ini. Ketika kita ngeliat tulang, ya Allah, Allah berbicara tentang tulang. Subhanallah. Maka ketika kita ngeliat jemari kita, mata kita ngeliat materi, yaitu makhluk. Tapi hati dan pikiran kita, Khalik. Itulah hijrah. Di depan saya ada air minum. Udah kosong ya, air ini gelas. Depan kita ada air minum. Betul itu air. Tapi, afaritumul ma'an lati tashrabun. Apakah Anda tidak memperhatikan air yang kalian minum? Bukan berarti kita harus melek, membuka mata. Maksudnya adalah Anda dihijrahkan dari air kepada yang mencipta air. Soal kadang-kala kita terjebak dengan air. Padahal air hanyalah tanda kebesaran Allah. Tanda. Kita terjebak dalam tanda merupakan siapa di balik tanda. Maka hijrah yang pertama kali yang dibesarkan oleh Allah diulang-ulang adalah hijrahnya kita dari pikiran hati makhluk pada pikiran dan hati kita Khalik. Mampukah kita itu? Kita disuruh berpikir agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jangan sampai kita lupa. Coba lihat tubuh kita. Dan kemarin sudah saya bahas. Ketika kita melihat tubuh kita, hanyalah tubuh kita, maka belum hijrah. Kita terbelenggu dengan tubuh ini. Ini punya saya. Itu yang salah. Akhirnya menentukan pakaian setelah saya, tubuh-tubuh saya, badan-badan saya. Nggak usah Anda intervensi, nggak usah ngatur-ngatur lah. Itulah cara berpikir tubuh milik saya. Tubuh ini bukan milik Anda, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun tubuh yang kita miliki. Lihat orang-orang yang stroke. Dia mau menggerakkan tapi tidak bisa bergerak. Tidak usah orang stroke. Ini, kemarin saya ke dokter, disuntik. Kenapa? Karena nggak bisa gerak yang kaki ini. Allah Akbar. Kita mau jalan pun susah. Subhanallah. Bayangkan, tubuh kita sendiri, dari lahir kita bersama tubuh kita, itu bukan milik kita. Kalau milik kita mungkin kita nggak sakit-sakit, ya tubuh-tubuh saya ngatur. Oh, apalagi orang stroke, tangannya nggak bisa digerakkan. Padahal ingin menggerakkan badan kita, tapi tidak bisa digerakkan. Maka ada istilah, Qutalal insanu ma akfarah. Celaka manusia itu. Karena melihat tubuhnya adalah tubuhnya. Ini kufur. Kebalikan daripada kufur adalah syukur. Jadi celaka manusia karena dia kufur nikmat. Bapak Ibu, kufur itu nutup, cover. Ini tubuh milik aku. Ketutup. Shh. Buka ini. Shh. Ya Allah, ini milik engkau. Kita ini merasa hebat. Tubuh kita adalah tubuh saya. Enggak. Kita enggak tubuh ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kau menciptakan aku. Dari yang tidak ada menjadi ada. Maka ada istilah kufur nih. Ma'akfara itu. Betapa dahsyatnya manusia. Kufur nikmat. Min ayyi syai'in khalaq. Coba hai manusia. Kamu ini asal usulnya dari mana? Min nutfatin khalaqu faqaddar. Mohon maaf. Dari setetes air yang hina yaitu mani. Kemudian Allah mengaturnya di dalam perut rahim ibu kita. Kita ini asal usulnya dari min nutfatin. Ini redaksi Al-Quran. Kemudian thumma sabila yassara. Udah besar dalam perut ibu kita, baru kita dimudahkan untuk keluar. Subhanallah. Dari rongga yang kecil sekali kita keluar. Subhanallah. Thumma sabila yassara. Kemudian dijalankan, dimudahkan. Bagaimana Allah memperjalankan kehidupan kita dari keluar dimudahkan. Ada
Kemudian kita dimudahkan oleh Allah apalagi? Yassar apa? Kita diberikan guidance. Yaitu agama dimudahkan. Yuridullah bikumul yusra. Semuanya dimudahkan. Anda makan dimudahkan, dikasih akal, menanam, semua. Nggak ada yang nggak yassar, nggak ada. Kita berkomunikasi, kita pakai bahasa. Saya tanya bapak-bapak ibu, apakah Anda belajar bahasa? Dari lahir kita sudah belajar bahasa tanpa sekolah. Subhanallah. Dan bahasa itu memudahkan kita berinteraksi. Yassara. Semua jalan dimudahkan. Anda mau menjalani ajaran agama, dimudahkan. Apalagi sekarang tinggal klik di Google, buka internet, baca. Semua dimudahkan. Allah maha mudahkan. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Dan manusia dikasih akal, apapun dimudahkan. Mau makan apa saja silakan. Bahkan bumi yang mayoritas air, di dalamnya halal semua. Daratan dengan air banyakkan mana? Air. Tapi kan ada yang diharamkan, Ustaz. Ya, makanan-makanan yang diharamkan, betul. Ada babi, ada kucing, ada anjing, ada kelelawar yang diharamkan. Saya tanya, yang dimudahkan oleh Allah, banyakkan mana yang dihalalkan dengan yang diharamkan? Dia membayangkan yang dihalalkan. Subhanallah. Bumi ini mayoritas air, yang di dalam air, walaupun itu bangkai, itu halal. Kita angkat ikan teri sekian ton dari laut, mati nggak disembelih, jadi bangkai. Hadisnya boleh halal, dimudahkan. Bayangin kalau kita nyembelih teri, atu-atu, mau ngantuk-ngantuk udah begini, gimana makan terinya tuh? Terinya belum disembelih ini, Ustaz. Allah. Ada panen lele, wah, angkat berapa ton? Sembelih atau Bismillah Akbar. Bismillah Akbar. Al-halum, tahurun ma wa hal maitatu. Hadis Rasul SAW. Jadi bangkainya pun menjadi dimudahkan. Tapi kan ada juga minuman Ustaz, yang haram. Ini haram, wine haram. Oke, hitung sekarang. Minuman yang halal banyakkan mana daripada minum yang haram. Masya Allah. Gak kehitung. Yang kita saking banyaknya. Minum jus timun, jus alpukat, minum apa omon-omon, apa opong-opong, apa tuh. Yang Jawa tuh yang pakai yang kayak macem-macem lah gitu. Minum jahe, minum air jahe itu nikmat sekali. Saya waktu kena yang katanya kena COVID, Allah alami waktu itu kan kita masuk di rumah sakit di Manhattan waktu itu jadi imam di masjid sakit-sakit itu setiap hari harus minum jahe. Masya Allah, nikmatnya jahe. Allah, minuman apa lagi? Enggak kehitung. Temulawak, apa ya? Jamu, dimudahkan oleh Allah. Kurang apa coba? Subhanallah. Semua tuh yassar. Semua jalan dimudahkan oleh Allah. Tapi kita nyari yang susah. Bagaimana hidup? Dia maksiat dan semua kemaksiatan buat dia susah. Padahal Allah ingin mudah. Yang membuat neraka di dunia adalah dirinya sendiri. Man yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsih. Karena Allah aliman hakimah. Ini surah An-Nisa ayat 111. Barang siapa yang bikin dosa, dia bikin susah sendirinya. Dan bikin maksiat, bikin susah sendiri. Subhanallah. Maka kesusahan kita, kesengsaraan kita, dan kita tidak ingin sengsara. Itu berangkatnya dari dosa. Maka ada redaksi Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ini surat Al-Baqarah ayat akhir. Ada tiga Rabban. Ya Allah, jangan engkau siksa aku karena aku salah, aku khilaf. Kalaulah aku salah, kalau aku khilaf, jangan engkau siksa. Ya Allah, jangan engkau
siksa kami sebagaimana umat sebelum kami, umat-umat sebelum kita dihancurkan karena maksiat mereka, karena dosa-dosa mereka. Ya Allah, yang ketiga, janganlah engkau bebankan kami yang mana kami tidak mampu memikulnya. Allah. Maka Allah itu memudahkan kita. Sebaliknya Anda susah itu adalah karena dosa kita. Man amila salihan fali nafsih. Wa man asa fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Subhanallah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, mal soleh itu sebetulnya bukan kebaikan. Berbuat yang soleh gitu aja lah. Emang beda Ustaz? Beda sebetulnya. Karena baik itu relatif. Menurut si fulan baik-baik saja. Belum tentu menurut agama itu baik. Gitu kan. Yang kejam-kejam sekarang yang mengerikan. Menurut si fulan LGBT itu baik. Menurut kita itu terlaknat. Ini jadi hati-hati kata-kata baik itu relativismenya tinggi. Maka di dalam Islam itu tidak pakai istilah ini. Kadang-kadang kita lihat amal soleh itu sesuai. Jadi yang dipahami kalau berbuat baik, ya amal soleh itu sesuai dengan siapa? Allah. Sesuai dengan Allah. Bukan sesuai dengan saya. Enggak. Dari mana saya? Man amila salihan, fali nafsi. Barang siapa berbuat amal soleh, penuh dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya tentu fali nafsi. Dia balik lagi buat dirinya sendiri. Waman asa, barang siapa berbuat salah, berbuat dosa, fa'alaiha. Dia pikul sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau Anda dihina orang, orang menghina kita, udahlah. Gak usah pakai ribut. Kenapa? Dia lagi meludahi langit. Nanti coba aja kalau mau berani meludahi langit. Ludahin langit. Nanti ludahi balik lagi kepada dirinya sendiri. Kadang-kala kita mikirin orang, ini surat Fussilat, surat 41 ayat 46. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu nggak pernah zalim kepada hambanya. Hidup itu terbelenggu dengan tutur kata manusia, dengan pendapat manusia. Maka Anda akan mengalami neraka dunia. Keluarlah tutur kata yang tidak baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Tutur kata yang mencela, memaki, ngumpan. Celakalah. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita terbelenggu dengan makhluk. Itu manusia. Itu redaksi Al-Quran. Anda jangan menyalahkan Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Surat Fussilat ini hampir mirip redaksinya. Kalau jadi Fussilat itu barang siapa beramal soleh, buat dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat buruk, balik lagi buat dirinya. Tuhanmu tidak pernah zalim. Fussilat ayat 46. Anda lihat lagi surat 45 ayat 15. Mana amilah salihan? Sama. Fali nafsi. Barang siapa berbuat baik, itu kembali lagi buat dirinya. Surat Al-Jasiyah. Surat 45, 15. Ya. Mohon asa. Barang siapa berbuat buruk, fa'alaiha. Jadi keburukan itu balik lagi buat diri kita. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian Anda akan dibalikan kepada Allah, Allah dikembalikan. Yang ayat yang fusilat, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu tidak pernah zalim. Nah, di dalam surat Jasiyah yaitu surat 45 ayat 15, kalian akan dikembali pada Allah. Pada dua hijrah di sini. Pertama, kita yang pada soal Jasiyah, kita ngeliat apa yang kita lakukan. Materi kembali pada Allah yang mencipta materi. Maka kita berbuat baik karena Allah. Bukan karena makhluk-makhluk ini. Yang kedua, hijrah kedua. Kita ini dunia. Kita akan tinggalkan dunia dan kita akan kembali pada Allah. Subhanallah. Wah, dia orang kaya. Saya tempel terus. Mudah-mudahan dapat duit dari dia. Anda menjadikan hidup Anda neraka.
Hidup susah. Oh, dia tenar. Saya nempel dia supaya ketularan tenarnya. Jadi ada orang hobinya itu kalau ada orang hebat dia nempel foto, share di grup, foto, share di grup. Dengan presiden, dengan menteri, dengan gubernur. Kalau lagi kumpul, nempelnya dengan mereka. Dengan duta besar. Dia mana mau duduk sama sopir. Mana mau. Orang ini terbelenggu dengan dunia mencari popularitas. Dan pasti, pasti orang ini gampang tersinggung. Coy. Orang biasa menunjukkan who am I, inilah saya. Itu dia sakit jiwanya. Dia tidak dapat surga dunia, apalagi akhir. Karena saya berbuat baik kompensasi, Anda belum hijrah. Maka hijrah adalah bagaimana melepaskan belenggu pemujaan kepada makhluk, mengikat diri memuji kepada Allah. Melepaskan kita dari membesarkan selain Allah kepada membesarkan hanya Allah. Itu satu. Hijrah kedua, bagaimana kita melepaskan ketergantungan hati dan pikiran kepada dunia dan hati dan pikiran kita ketergantungan pada akhirat. Kok hati dan pikiran terus Ustaz? Karena hijrah yang terpenting adalah hati dan pikiran. Secara fisik kita tidak mungkin lepas daripada makhluk. Saya makan, saya butuh makan. Ada ketergantungan dengan makanan. Kalau nggak makan mati. Saya minum, ada ketergantungan dengan air. Nggak ada air saya mati. Saya nafas, ada ketergantungan dengan oksigen. Kalau nggak mati. Saya butuh istri saya, suami saya, anak saya. Rasa cinta, kasih sayang. Subhanallah. Karena yang nggak ada ibu, nggak ada bapak, kita ingat bapak ibu langsung nangis. Ya Allah, ya Allah. Kita bisa meluk istri kita, ya Allah. Kita bisa meluk anak kita, ya Allah, Masya. Itu yang benar. Jadi ini semuanya alat. Tujuannya adalah Allah. Jadi hati dan pikiran tidak boleh terbelenggu dengan materi. Badan saya butuh makan, badan saya butuh minum, iya tergantung. Tapi hati dan pikiran saya bukan kepada makanan dan minuman, tapi kepada Allah. Kemarin saya hadir di wisuda di Pondok Pesantren Maghfirah, ya, di puncak Gunung Pangrango apa saya sonolah ya Bogor. Wisuda anak yang kelas 9 yaitu SMA, berarti sanawiyah ya, SMP, dan yang kelas 12 berarti SMA. Nah, sekarang adalah wisuda perguruan tingginya, STIPI, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam. Kebetulan saya sekarang aktif di sana. Pada nangis tuh. Orang tua nangis, anak nangis, ya peluk-pelukan. Sebelumnya yang banat, setelah itu banin. Sebelumnya adalah santriwati. Sekarang yang perempuan, habis itu lain hari santri yang laki-laki, pria. Ya, pada nangis. Oh, mereka peluk-pelukan ketika ending ijazahnya ini dan seterusnya. Saya ngasih sambutan nasihat sedikit. Bapak Ibu ingat, tadi saya ngeliat semua, hampir semua nggak terkecuali meluk anaknya nangis. Ibunya dipeluk, bapaknya dipeluk, nangis. Ya Allah, terima kasih Bunda. Udah bla 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 Bapak, makasih aku sekarang sudah selesai dan seterusnya. Pertanyaan saya ketika Anda memeluk, adakah hati dan pikiran kita Allah? Adakah Allah dalam hati dan pikiran kita? Soal. Nanti Anda keluar rumah, naik kendaraan. Soal.
Anda naik kendaraan, kendaraan Anda mewah lagi. Masuk, Anda menikmati fasilitas itu. Adakah hati dan pikiran kita kepada Allah? So, nanti kita makan. Mungkin rata-rata puasa ya awal haram, puasa gerah. Yang terpenting nanti Anda puasa 9, 10, 11 Muharram insya Allah. Ya. Oke, nanti kita buka puasa. Ketika kita nyentuh makanan, merasakan makanan, minuman, adakah hati dan pikiran kita yang mencipta makanan dan minuman? Sebab saya ingatkan, coba nanti Anda peluk, adakah pujian? Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, makasih. Ada nggak Allah? Mohon maaf, agak ngomong jorok ya. Ketika kita pup dan pipis, hati dan pikiran kita ada rasa terima kasih ke Allahnya nggak? Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika kita nanti mandi, ketika air itu menyentuh kulit kita, adakah rasa kita, ya Allah, Engkau memberikan air sehingga aku bersih, Tuhan. Itulah hijrah. Kalau kita menyentuh makanan, pikiran kita adalah makanan, Anda belum membangun surga dunia dan akhirat. Kalau saya menyentuh air, ini adalah air, maka belum membangun surga. Kita praktekkan. Ketika kita semua dikit-dikit Allah akan berzikir setiap saat. Dan janji Allah orang yang selalu berzikir diberikan an-nafsul maut ma'innah. Jiwa yang tenang. Ini surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatmainu qulubum ala bidzikrillah tatmainu qulub. Alladzina amanu orang beriman dan hatinya tenang dengan berzikir pada Allah. Ingat, hanya dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang. Ini Al-Quran pasti benar, nggak mungkin salah. Tiba-tiba Anda ngeritik Quran, saya udah zikir, masih emosi aja, masih banyak pikiran-pikiran negatif. Berarti zikirnya kurang paham atau berzikirnya kurang banyak. Karena kualitas itu dibangun dengan kuantitas. Mutu kualitas zikir kita itu dibangun dengan banyaknya zikir kita. Jangan dibalik-balik. Saya emang gak usah banyak-banyak zikir. Yang penting kualitas, bukan kuantitas. Bagaimana Anda mau jago nyetir kalau jarang nyetir, kira-kira gitu. Bagaimana Anda mau jago masak kalau jarang masak. Bagaimana Anda mau pintar kalau jarang baca. Bagaimana Anda mau menghafal Al-Quran kalau jarang baca Al-Quran. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Itu hukum alam. Subhanallah. Maka hijrah yang diharapkan oleh Allah adalah tauhid. Betul fisik kita di bumi. Betul saya makan, saya butuh makanan, terikat dengan makanan. Betul saya minum, saya butuh air minum, saya terikat dengan air minum. Betul. Tapi Allahus Samad. Hati dan pikiran Anda hanyalah bergantung kepada Allah. Karena kita melihat makanan ini dari Allah, minuman dari Allah, istri kita ini dari Allah, suami kita ini dari Allah, harta ini dari Allah. Maka dia ada yang menghina, mencaci maki, dia tenang. Dia berbuat baik bukan karena orang itu. Saya tidak terbelenggu di depan saya siapa. Yang penting saya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Terlepas Anda memuji saya, pujian bukan milik aku. La nuridu minkum jaza'an wala syukur. Saya berbuat baik pada Anda, nggak butuh balasan dari Anda. Sedikit pun saya butuhnya balasan dari siapa? Allah. Ya, kalau kita perhatikan, manusia hanya dibagi dua, dan ini pernah kita bahas ya, surat Al-Insan surat 76 ayat 3 hanya dua manusia, imma syakirun wa imma kafur. Kemudian Allah SWT menerangkan pada ayat yang ke-9, la innama nut'imukum, sesungguhnya kami hanyalah memberikan makan kepada Anda liwajhillah, untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'un wala syukur. Ana nggak butuh balasan, ucapan thank you pun saya kagak butuh. Nah, ketika kita dipuji orang, hati-hati. Ini virus, ini virus. Virus yang paling berbahaya adalah pujian.
Karena kita, wih, saya, na'udzubillah. Astagfirullah, ya Allah. Karena pujian bukan milik saya, tapi milik Allah. Maka, la nuridu minkum jaza'an wa la syukur. Ini bagaimana? Ini hijrah. Surat Al-Insan ayat 9 Anda diajarkan hijrah dari ketergantungan kepada manusia menjadi tergantung pada Allah, itulah ikhlas. Ikhlas adalah hijrah. Hati pikiran kita yang tadinya terikat dengan makhluk, kita lepaskan. Maka khalasa adalah lepas. Perilakunya namanya ikhlas. Orangnya namanya mukhlis, yaitu memurnikan, lepas tergantungnya hanya Allah. Selalu bergantung pada Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Jadilah level tertinggi mukhlas, orang pilihan Allah. Dari mukhlis menjadi mukhlas. Jadi redaksi Al-Quran begitu banyak tentang melepaskan ketergantungan kita. Jangan sekali-sekali Anda berbuat baik pada si fulan supaya mendapatkan sesuatu dari si fulan. Saya berbuat baik, maka itu ujian yang terberat ketika kita berbuat baik kepada orang, orang itu tidak memberikan apresiasi. Itu diuji apakah Anda sudah hijrah atau belum. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda saya bawa ke Mentawai, Allah, karakter orang, mohon maaf ya, pedalaman yang primitif di pedalaman tuh, ya, tato semua, tato, tato pun pakai tato, pakai pedang, pakai panah, hanya alat vital tok yang ditutup, tuk gini dong, yang lainnya terbuka. Ada, tidak ada. Tidak ada akhlak. Nggak ada yang namanya thank you, nggak ada. Anda memberi bantuan sehebat apapun, biasa aja. Beda kalau di tempat yang lain, oh terima kasih. Itu ujian memang karakternya begitu. So, tadi malam sekitar jam setengah satu, anak-anak kita dari Mentawai saya bawa dari Selasa mereka sana. Sampai sini hari Sabtu dini hari. Allah. Karena kita mau menyekolahkan anak-anak Mentawai. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang berminat untuk menjadi orang tua asuh, kontak saya, Pak Ustadz, saya mau menjadi orang tua asuh. Nah, orang tua asuh anak-anak pedalaman. Insya Allah saya akan masukkan ke pondok tahfidzul Quran. Ya. Jadi anak Mentawai ini tasyakur, syukur, tahadus bin nikmah. Saya nangis waktu itu, berkali-kali nangis. Orang tuanya masih telanjang sampai sekarang. Anaknya waktu itu kita ambil, kita sekolahkan. Masya, dari yang tidak berpakaian sama sekali. Masuk 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan ditelepon Mak Kiai Pondok Pesantren. Searifin, apa kabar? Baik. Saya tanya gimana anak saya di pondok, bisa ikutin pelajaran atau tidak? Mudah-mudahan bisa ikut pelajaran. Ternyata Pak Kiai itu ngomongnya pakai speaker, jadi istrinya tahu, dengar, langsung nyaut, istri Kiai, Astagfirullahaladzim, Ustadz Arifin nggak boleh begitu. Anak Pak Ustadz itu 5 bulan hafal 30 juz. Allah Akbar. Saya langsung, ini 5 bulan juz 30 kali. Bukan juz 30 juz. Langsung saya sujud syukur nangis. Lagi sujud syukur nangis. Ya Allah. Memang ketika kita berjuang di pedalaman itu, tantangannya amat sangat berat. Bukan hanya dihina-hina mah biasa aja. Mau dibunuh udah nggak kehitung berapa kali. Wah, saya bertahan, saya mengatakan pada diri saya, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Kanan kiri depan belakang ada malaikat sampai ke langit. Anda bersama Allah dikirim malaikat, tenang. Nanti dari antara mereka pasti ada wali-wali Allah. Ada orang-orang yang menjadi orang yang soleh yang dicintai oleh Allah. Bertahanlah, bertahan. Saya akhirnya bertahan. Ini, Bapak Ibu, ini Yayasan Aksi Peduli Bangsa berjuang di pedalaman seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan dari jemaahnya di Mada Al Husna, ada jemaah lagi Mulia Wisata sini, mudah-mudahan bisa bisa ikut
bersama-sama berkolaborasi dalam membangun berdakwah di pedalaman karena mereka sudah dikristenkan oleh misionaris sejak 1955, maka 90% lebih mereka itu jadi Katolik, ya. Kita mengislamkan orang-orang yang belum disentuh agama Kristen, dan orang-orang yang sudah dikristenkan kita Islamkan, alhamdulillah. Nah, ini kemarin tadi malam datang ada beberapa anak gitu kan. Ya, bagi siapa yang mau menjadi orang tua asuh, ahlan wa sahlan. Tapi saya uangnya sedikit, ya kolaborasi. 3 orang untuk cover 1 orang, enggak apa-apa. Ya. Nanti tinggal kontak saya. Jadi balik lagi tadi, bos. Ketika kita tidak membutuhkan la nuridu minkum jaza'an wala syukura, kami tidak butuh mengharapkan balasan dan terima kasih. Ini adalah hijrah. Jangan sampai ketika Anda marah, kurang ajar banget, itu udah berbuat baik, buat makasih gitu loh. Nggak ada apresiasi. Anda belum hijrah. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Anda jadi susah. Kurang ajar. Ya, dah begitu. Jangan mudah marah. Langsung WA, tulis. Yang menegatifkan diri Anda sendiri. Akhirnya Anda negatif semua. Subhanallah. Saya coba ibu bapak berdiri deh. Kuat berapa lama? Lama-lama pegel, lama-lama dapat kursi duduk. Nikmat banget. Kursinya nggak ada senderannya ya. Cari kursi yang senderan. Masya Allah. Nyender. Lama-lama selonjoran, lama-lama tidur enak banget. Itu kan? Coba. Maksudnya apa Ustaz? Anda itu ketika berdiri sendiri capeknya luar biasa. Sandarkan lebih enak. Sandarkan kepada Allah, hidup itu tenang. Siapa yang mau menjatuhkan Anda kalau Anda dalam keadaan berbaring? Coba. Orang udah pasrah pada Allah. Allahus Samad itulah. Kita nggak pegel. Ini baru di dunia kita dapat surga dunia tenang. Oh, Ustaz Arifin digibahin ini, diomongin begini. Antum makan didatengin, pakai pedang, pakai parang. Pernah itu. Saya tahun berapa saya lupa lah. Wah, sudah diancam macam-macam. Saya malah datang. Nah, ada Allah. Biarin aja. Ngapain Anda pusing dengan penilaian orang lain? Toh hidup dunia hanya sebentar. Dihijrahkan dari dunia kepada akhirat. Hijrah kedua. Subhanallah. Allah Akbar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kuliah subuh singkat. Ini sudah lewat daripada waktunya ya. Mohon maaf yang sebesar-besar. Saya nggak terasa udah 6:30. Padahal kita baru tidur berapa jam, 2 jam kayaknya ini baru dari malam ngurusin anak mentawai gitu kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya insya Allah. Bapak Ibu, jemaah Al-Husna, Yayasan Aksi Peduli Bangsa, atau jemaah dari Mulia Wisata Tur, dan siapapun yang mendengar ceramah ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang kita praktek yuk. Lihat tangan Anda pelan, gak usah ngeliat lain. Lihat, Allah Akbar. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Saya bisa melihat. Ya Allah, Alhamdulillah. Engkau membuka indera ini sehingga aku bisa melihat. Saya bisa mendengar. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya bisa mendengar. Ya Allah, saya dikasih pakaian. Ya Allah, Engkau yang ngasih pakaian ini. Ya Allah, Alhamdulillah. Anda masuk di rumah. Ya Allah, Engkau yang ngasih rumah ini. Ya Allah. Dan Anda masuk kendaraan. Ya Allah, rasakan cinta itu. Itu sudah hijrah. Yang kedua hijrahnya. Ya Allah, ini semua akan hancur. Hilang semua. Kita akan kembali pada Allah. Terus apa yang Anda banggakan? Tidak ada. Lihat rumah saya, ini tidak ada. Saya rasa itu saja bermanfaat buat kita semua, bermanfaat sehingga kita tidak tidak terbelenggu dari dunia ini. Ya. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Kita tutup. Insya Allah saya akan announce dulu dari flyer bisa kajian besok atau tidak. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Selamat masuki tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita lebih baik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.